Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, pada episode kali ini nih, apa nih yang akan kita coba untuk mainkan? Nah, tentunya kita akan coba mengundang orang-orang penting nih, orang-orang penting, channel-channel besar nih. Ah, yang kawan-kawan belum tahu, walaupun kawan-kawan sudah baca di thumbnail. Siapa-siapa saja orangnya, langsung kita mulai nih. Orangnya sudah kawan-kawan biasa ketemu di channel YouTube maupun di bantuan komunitas. Langsung kita lihat siapa tamu pertama kita. Kita langsung panggilkan saja Mas Ahmad Arif Perdana. Halo Mas Ahmad Arif, bagaimana kabarnya? Halo Mas Tamlika, kabar baik. Gimana teman-teman? Pasti baik ya. Terima kasih Mas Tamlika udah ngundang saya di acara kupas-kupas ini. Semoga membantu teman-teman untuk permasalahan di YouTube pemulanya. Nah, alhamdulillah nih Mas Arifnya bersedia untuk hadir pada pertemuan kali ini. Langsung kita lihat siapa nih? Siapa nih channel yang keduanya ini? Channel keduanya siapa nih yang jadi tamu kita nih? Langsung saja kita lihat Mas Bas IND. Halo, assalamualaikum Mas Bas. Bagaimana kabarnya di sana? Halo Mas Tamlika, alhamdulillah di sini baik banget. Nah, bagaimana nih kabar Mas Tamlika dan teman-teman ya? Semoga Mantap, semuanya mantap. juga semua baik-baik saja juga ya. Tidak sabar Amin, lagi nih amin. mau sharing sama teman-teman nanti ya. Nah, langsung saja kita lanjutkan ke tamu ketiga kita, channel yang sudah tidak asing lagi dan tentunya kawan-kawan sudah kenal semuanya. Siapa lagi kalau bukan Zona Tutorial. Nah, bagaimana kabarnya Bang Zona? Terima kasih banyak Halo mau Mas hadir di Tamlika, kali ini. kabar baik ya teman-teman, apa kabarnya? Jadi, thank you ya buat Mas Tamlika dan juga teman-teman nih. Mas Tamlika terutama udah ngundang saya nih ke acara ini ya. Kita bakal sharing-sharing santai aja di acara ini. Ya, jadi Mas Tamlika, thank you banget nih. Dan salam kenal buat teman-teman semuanya yang belum kenal ya, saya dari channel Zona Tutorial. Oke, alhamdulillah terima kasih banyak kepada Bang Zona Tutorial yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sharing-sharing kita kali ini. Kita lanjutkan, ini ada tamu lanjutan ialah siapa lagi kalau bukan Bang Metrik. Atau mungkin yang kawan-kawan sudah sering dengar sebelumnya. Channelnya itu dulu namanya Metrik TV. Hanya ini sudah berevolusi menjadi Bang Metrik. Halo, assalamualaikum Bang Metrik. Bagaimana kabarnya di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tamlika dan rekan-rekan semuanya atas waktunya untuk malam ini. Malam ini kita sharing-sharing bersama ya. Oke, kita santuy-santuy bersama untuk di malam ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Bang Tamlika. Nah, untuk kawan-kawan semuanya tentunya sudah tidak asing dengan channel-channel ini. Kita langsung tampilkan full. Nah, ini dia kita berlima ini. Mungkin kawan-kawan sudah sering bertemu dengan channelnya, baik channelnya maupun ketemu di bantuan komunitas YouTube. Pada episode kali ini saya akan bawakan beberapa pertanyaan yang paling sering nih, dan akan langsung kita dengarkan bagaimana nih sebenarnya jawaban dari para pakar. Kita mulai saja langsung pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu ialah sudah request pin AdSense 3 kali tapi belum satu pun tiba. Tentunya kita langsung paksakan untuk Mas Zona Tutorial yang jawab. Kita dengarkan bagaimana jawaban dari Zona Tutorial. Langsung kita paksa saja dia untuk jawab. Kita dengarkan coba-coba. Ayo. Oke, jadi Assalamualaikum. ini pertanyaan pertama ya, sudah request pin AdSense 3 kali, tapi belum satu pun tiba. Ya, ini pertanyaan banyak juga ya kita temui di forum ataupun di kolom-kolom komentar video. Jadi di sini kita harus tahu dulu ya bahwa kalau untuk request pin itu memang maksimalkan 3 kali nih. Namun gimana kalau sudah 3 kali tapi pinnya juga nggak datang. Jadi solusi pertama tentu kita harus bisa cek ya, kita bisa cek di kantor pos ya. Kantor pos di sini pun kita ngeceknya itu memang harus benar-benar sesuai dengan kantor pos yang kita daftarkan di akun AdSense. Jadi kalau seandainya nih kita mendaftarkan kode posnya nih di akun AdSense kita itu 25050 misalkan seperti itu. Nah, kita harus menuju ke kantor pos dengan kode yang 25050.
Jadi teman-teman jangan memasukkan di akun AdSense-nya kode posnya 25050, tapi malah justru datangnya ke kantor pos dengan kode yang lain. Nah, itu juga bisa terjadi tuh. Jadi pastikan solusi pertama, kita langsung aja ke kantor pos, tanyain nih ke pihak kantor posnya. Ada nggak surat yang bentuknya seperti ini? Kita tinggal download aja tuh gambar-gambar surat Google AdSense, kita download saja, kita tunjukkan tuh ke kantor posnya. Nah, kalau seandainya memang tidak ada di kantor pos, kita bisa akses langsung ke tim supportnya YouTube ya. Jadi buat teman-teman yang mau langsung akses ke tim supportnya YouTube, itu ada di halaman YouTube Studio kita, di halaman dashboard. Di bagian pojok kanan, di samping tanda tanya, itu ada gambar surat. Jadi gambar surat itu bisa kita tekan untuk kita menghubungi langsung ke tim supportnya YouTube gitu. Jadi nanti di situ kita bakal chatting langsung, usahakan di hari kerja ya, misalkan di hari Senin sampai hari Jumat gitu, dan di jam kerja juga. Tanyain aja, kita tidak mendapatkan surat PIN Google AdSense. Nanti dari pihak adminnya itu juga bakal bertanya apakah kita sudah request 3 kali. Jadi pastikan kita sudah request 3 kali ya. Jadi kalau teman-teman baru 1 kali request, kemudian langsung chatting ke tim supportnya, biasanya juga bakal disuruh 3 kali request dulu gitu. Karena memang sudah peraturannya, kita 3 kali request, nanti kalau nggak sampai, baru kita bisa akses ke tim supportnya. Nanti bakal dipandu, kita bisa verifikasi secara online. Jadi nanti bakal dipandu untuk verifikasinya tanpa dari surat PIN Google AdSense. Jadi kira-kira seperti itu solusinya, Samika. Nah, jadi kurang lebih untuk kawan-kawan semua, jangan patah harapan atau berkecil hati kalau PIN-nya belum hadir juga. Misalkan nih kita sudah berharap bagaimana nih PIN kita, di mana kamu berada PIN. Ini kita mau gajian nih. Request sudah 3 kali belum kunjung tiba. Ternyata kita pertama tadi bagaimana kita bisa kunjungi kantor pos lainnya. Bagaimana Bang Zona? Kita kunjungi kantor pos lainnya terus bisa kunjungi kantor pos yang sudah kita masukkan kode posnya di akun AdSense kita gitu. Jadi jangan salah alamat nih. Kalau kita masukkan kode posnya 25050, berarti kita harus datang ke kantor pos yang kode posnya 25050 gitu. Biar nggak salah alamat gitu. Siap. Jadi kurang lebih kita kunjungi langsung kantor posnya. Mungkin ada tambahan bagaimana kawan-kawan lainnya, coba kita dengarkan dari ada yang mau menambahkan? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan yang paling sering muncul di bantuan komunitas. Halo YouTube, kenapa jumlah penayangan berhenti? Padahal sudah saya perbaiki, katanya sudah diperbaiki. Tapi kenapa nih penayangannya berhenti? Jadinya kan bingung. Kira-kira ada pakar yang mau menjawab? Mas Arif, bisa kita langsung paksakan ke Mas Arif untuk jawab? Kita dengarkan langsung bagaimana nih pendapatnya Mas Arif ini. Ya, teman-teman. Jadi di komunitas bantuan YouTube ini banyak pertanyaan yang seperti ini untuk pemula-pemula nih. Jadi selalu aja kenapa penayangannya terus 0 gitu ya, ataupun berkurang, padahal sudah ada yang banyak yang menonton gitu ya. Dan ini seperti apa kelanjutannya gitu ya. Nah, memang sebenarnya kalau kondisi seperti ini tuh sebenarnya kalau nggak usah takut gitu kalau misalkan penontonnya itu penonton organik gitu. Tapi kalau itu di situ ada penonton-penonton yang robot atau penayangan traffic tidak valid, biasanya muncul kemungkinan itu penayangannya 0 atau bisa berkurang ya. Tapi selama itu organik itu nggak ada masalah gitu. Yang utama tuh gimana teman-teman tuh mengundang supaya tertarik dan betah nonton video teman-teman di channel YouTube-nya. Jadi nggak ada penonton yang sampai skip atau kabur. Nah, di situ retensinya stabil.
gitu. Kalau untuk selanjutnya, sebenarnya ini kan untuk ke arah ini ya, AdSense ya. Jadi untuk penghasilan AdSense-nya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah mikirin untuk di iklan terus gitu. Teman-teman bisa digabung untuk membership. Jadi membership dengan langganan channel. Jadi penonton tuh diajak untuk gabung ke channel teman-teman. Nah, nanti kan ada pembayaran bulanan, terus kasih keuntungan yang gabung tersebut. Nah, jadi penghasilan iklannya juga bukan dari penonton yang muncul. Jadi di sini bisa ada keuntungan lainnya dari penghasilan membership buat teman-teman gitu. Jadi nggak masalah gitu kalau penayangan tuh berkurang atau nol, ya selama organik aman-aman aja gitu. Kurang lebih seperti itu Mas Tamlika. Nah, jadi selama penayangan kita ini organik, kawan-kawan semua, selama kawan-kawan yakin penayangannya kawan-kawan itu organik, nggak usah pusing, nggak usah banyak pikir, lanjutkan saja buat konten. Karena ada jalan lain, misalkan tadi yang sudah disebutkan Mas Arif, jalan lainnya bisa kita buat bagaimana membership, ataupun apa satunya lagi tadi Mas Arif? Keuntungan lainnya dari ya badge, emoji gitu seperti lainnya lah. Jadi nggak usah banyak pusing kawan-kawan, dan tentunya jangan mengirim ke bantuan komunitas, penayangan saya terhenti. Fokus saja di bagaimana mengembangkan channel kita. Nah, oke. Karena pertanyaan begitu banyak, kita langsung lanjutkan saja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini, mohon bantuan dan arahan. Nah, mana nih pertanyaannya? Nggak muncul di layar. Coba kita munculkan dulu. Wah. Sudah muncul ini pertanyaannya. Mohon bantuan dan arahan atau petunjuk membuat apa? Tab komunitas. Tab komunitas pada channel YouTube saya tidak ada katanya, belum ada. Belum ada kolom tambahan tab komunitas. Pokoknya intinya tab komunitasnya tidak muncul. Lalu saya harus kemana? Apakah saya harus pergi ke bantuan komunitas, meminta tab komunitasnya diaktifkan? Ataukah mungkin saya harus berdoa supaya tab komunitasnya muncul? Kira-kira jawaban pakar ini bagaimana ini sebenarnya ini? Nah, tapi ini kan sudah dua pakar kita ini sudah menjawab ini. Jadi mungkin Bang Zona tahan-tahan dulu, Mas Arif jangan menjawab. Kita coba lihat ini, kita kasih ke apakah ke Bang Metrik atau ke Mas Bas ini. Mungkin kita lempar ke Mas Bas dulu mungkin ini, Mas Bas dulu mungkin. Oke, coba kita dengarkan bagaimana nih Mas Bas. Oke, assalamualaikum Mas Bas, bagaimana? Waalaikumsalam. Nah, kalau yang ini ya, tab komunitas ya. Tab komunitas ini cukup banyak juga yang menanyakan di forum bantuan YouTube ya. Kalau dari persyaratan yang ada, yang terbaru, tab komunitas itu teman-teman harus memiliki 500 subscriber dulu di channelnya. Terus untuk syarat-syarat yang lain tentunya juga menyesuaikan ya. Nanti setelah sudah terpenuhi 500 subscribernya, nanti tab komunitas itu akan otomatis aktif di kolom atau di tab bagian channel teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir ya, walaupun nanti misalnya hari ini kita terpenuhi nih 500 subscriber, terus belum ada tab komunitasnya, ya itu ditunggu aja nggak apa-apa. Itu ada estimasi waktunya sih, sekitar 1 sampai 2 minggu itu kemungkinan ya itu baru muncul. Nanti kalau memang udah lebih, baru 2 minggu udah lebih nggak muncul, nah baru nanti kalian bisa tanyakan di forum bantuan YouTube untuk dibantu, dijawab, atau dibantu solusinya oleh para pakar. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan tab komunitas itu kita harus nunggu dulu 500 subscriber. Bagaimana misalkan kalau kita sudah sampai 500 subscriber nih, tapi tab komunitas kita belum juga muncul? Ya, apa kira-kira yang harus kita cek? Ya ditunggu aja, ditunggu. Nanti secara otomatis kok itu dari sistem itu akan muncul sendiri. Ditunggu aja, nggak perlu khawatir.
Bang Metrik ada tambahan? Yap, betul yang dikatakan Mas Bas. Jadi nunggu saja sampai ada. Itu biasanya sih 1 minggu. Kalau nggak ada, ya tunggu saja. Pasti ada. Jika walaupun sudah, pasti kalau sudah melebihi dari 500 subscribe, itu pasti ada. Yang terkadang kemungkinan menunggu antrian mungkin sistem ya seperti itu ya. Karena banyak pengguna YouTube seperti itulah. Pasti ada setelah 500 subscribe. Terima kasih, Kak Tamlika. Mantap sekali. Ini kita sudah mendengar nih, kita sudah mendengar pakar-pakar berbicara nih. Tapi sayangnya pertanyaan kita masih banyak. Jadi kawan-kawan jangan kemana-mana dulu tentunya, karena pertanyaan masih banyak. Pertanyaan selanjutnya, kenapa saya gagal verifikasi bank? Gagal nih katanya, dia verifikasi bank. Tapi dia gagal, padahal datanya sudah benar. Apakah mungkin dia belum punya rekening bank? Lalu yang dia verifikasikan itu apa? Tapi kalau misalkan dia sudah punya rekening bank dan tetap gagal juga verifikasinya. Nah, itu kira-kira persoalannya di mana nih? Nah, kita coba nih kasih ke tidak lain tidak bukan, kita paksa lagi nih. Kita coba lihat siapa yang akan muncul layarnya besar. Dia yang akan jawab. Kita kocok dulu. Ternyata Bang Zona. Bagaimana Bang Zona pendapatnya? Ya. Jadi ini pertanyaan nih pernah saya alami juga sama beberapa subscriber ya. Kenapa kita gagal verifikasi bank padahal datanya udah bener nih, udah masukin nama kita, udah masukin data bank kita, tapi gagal gitu ya. Dan dari pengalaman itu caranya gampang banget. Jadi kita hapus dulu data bank kita. Jadi yang udah kita masukkan tadi yang sebelumnya, nama dan juga nomor rekening kita, bank kita, data bank kita, itu dihapus dulu. Kemudian di logout, dikeluarin dulu akun AdSense-nya. Kemudian coba login lagi akun AdSense-nya. Kalau udah berhasil login, coba tambahin lagi. Nah, biasanya itu bakal sukses. Jadi itu aja solusinya kalau tentang gagal verifikasi bank. Jadi masukkan dulu datanya lagi, diulang dari awal lagi gitu. Dan kemudian tentunya kita harus berhasil mendapatkan 3 digit angka ya untuk verifikasi banknya itu. Jadi kalau kita udah verifikasi bank, nanti kita bakal dikirim 3 angka ya di bawah 1000. Nanti 3 angka itu akan kita masukkan untuk sebagai syarat verifikasi banknya. Dan kita bisa gunain mobile banking ya. Kalau kita bisa pakai mobile banking itu lebih cepat karena kita bisa pantau hari-harinya. Itu kalau nggak salah 2-3 hari itu masa pengirimannya. Jadi dari pihak Google AdSense-nya itu dia mencoba mengirimkan sejumlah uang. Sebenarnya itu bukan angka, tapi dia jumlah uang di bawah 1000. Entah itu 900, entah itu 510 gitu ya. Dia menguji coba pengirimannya sukses atau enggak. Makanya kita harus melihat di mutasi rekening kita. Jadi kalau teman-teman yang ada mobile bankingnya itu lebih gampang. Kalau saya dulu, pengalaman pribadi saya itu bolak-balik ke ATM karena saya nggak ada mobile banking. Jadi saya harus selalu ke ATM untuk ngecek mutasi rekening. Jadi pagi saya cek, siang saya cek, dan alhasil mutasinya ada 3 angka yang masuk di mutasi rekening, dan itulah yang kita masukkan ke akun Google AdSense-nya untuk verifikasi bank. Jadi itu adalah uji coba aja gitu ya. Karena nggak mungkin nih kalau ada saldo misalkan 10 juta nih di akun AdSense-nya, di saldonya, tiba-tiba dikirim begitu saja, itu nggak mungkin ya. Jadi itu berhubungan sama uang, jadi lebih ketat cara verifikasinya. Makanya dia menguji coba di bawah 1000 3 angka. Jadi 3 angka ini harus benar-benar kita dapatkan. Gitu ya Mas Tamlika, kira-kira begitu teman-teman. Mungkin bisa ditambahkan sedikit pengalamannya dahulu itu berapa lama baru angkanya itu muncul di rekeningnya, berapa lama itu? Kalau saya dulu masih ingat itu sekitar 2 harian, ya 1 hari lebih itu baru masuk. Saya sempat panik juga gitu ya. Kenapa kok nggak masuk gitu ya? Padahal dulu tuh jarak ATM saya ke rumah saya itu lumayan jauh, sekitaran setengah jam dari rumah saya. Jadi emang bolak-balik ya, karena memang nggak ada mobile bankingnya. Tapi masuk. Jadi kalau udah masuk, udah kita tinggal masukin aja. Kodenya tadi tinggal masukin ke kolom tempat kita verifikasi di akun Google AdSense.
Nah, itu pelajaran untuk kawan-kawan semuanya dimanapun kawan-kawan berada. Channel sebesar Zona Tutorial itu perjuangannya itu panjang, perjuangannya panjang. Untuk pergi ngecek butuh waktu setengah jam. Itu dahulu kala waktu belum bagaimana begitu subscribernya. Jadi kawan-kawan jangan patah harapan ketika membangun sebuah channel. Di situ itu channel Zona Tutorial saja pernah alami juga. Kawan-kawan mungkin alami juga tapi tidak sampai-sampai, tidak apa-apa, tetap semangat saja. Oke. Berhubung pertanyaan tadi itu masalah verifikasi, Bang, saya jadi teringat bahwa kebanyakan orang tidak sampai ke persoalan verifikasi, Bang. Dia bermasalah di verifikasi langkah kedua. Dia biasanya malah persoalannya verifikasi di langkah kedua. Jadi itu kan verifikasi bank itu setelah langkah kedua aman dan kita diterima monetisasi. Tapi banyak sobat-sobat kita nih yang jangankan diterima monetisasi untuk verifikasi bank, baru langkah keduanya dia sudah terkendala. Jadi ini saya baru ketik ini, mengatasi monetisasi error langkah kedua pada pembayaran. Nah, ini ada pertanyaan ini. Kalau ada error nih di langkah kedua di bagian metode pembayaran, ini kan masih bersangkut paut nih dengan tadi kalau sudah diterima monetisasinya, ini sebelum diterima monetisasinya. Langsung kita dengarkan nih bagaimana jawaban dari Bang Metrik. Kita coba. Langsung kita kasih. Assalamualaikum. Ini terkait metode pembayaran ya, yang biasanya yang muncul pertanyaan itu tidak ada metode pembayaran. Itu biasanya kesalahan dari pemilik channel yang sudah menghapus pembayaran di akun Google-nya ya, di akun emailnya. Untuk metode pembayaran ini, cara mengatasinya untuk saat ini mohon maaf belum ada sampai yang sampai lolos ataupun sampai berhasil. Itu biasanya channel yang mengalami dismonetisasi yang sudah menghapus metode pembayarannya seperti itu. Tapi jika error langkah kedua, misal contoh data itu biasanya apa? Duplikat ya. Jadi AdSense-nya itu duplikat. Nah, maka kita harus mengganti AdSense yang tertaut pada akun channel tersebut. Itu biasanya. Dan ada satu lagi nih yang biasanya langkah error itu invalid click. Nah, kalau itu sama seperti metode pembayaran, itu sudah tidak bisa dilakukan ataupun sudah tidak bisa diperbaharui atau diakalin lah, sepertinya itu sudah tidak bisa. Jadi ada tiga error ya. Gitu. Kita berdoa bersama kalau invalid traffic itu. Kalau invalid traffic itu mungkin kawan-kawan terlalu bernafsu. Jadi kurang-kurangilah nafsunya sedikit di saat memencet iklan sendiri, karena itu melanggar aturan tentunya. Nah, kurang lebih seperti begitu. Jadi baik pembayaran yang baru mau diverifikasi maupun pembayaran yang sudah diverifikasi, kita sudah coba simak nih antara bagaimana jawaban para pakar. Tapi tentunya kita tidak kehabisan pertanyaan, karena setiap hari muncul pertanyaan, tapi kita saring pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul. Pertanyaan selanjutnya, kenapa saldo di YouTube Studio berbeda dengan saldo di Google AdSense? Apalagi saldo rekeningnya kawan-kawan sendiri, belum monetisasi sudah cek saldo. Jadi kan kita bingung. Ini transferan dari mana ini yang dibicarakan? Tapi tidak apa-apa, kita bacakan pertanyaannya, kenapa saldo di YouTube Studio berbeda dengan saldo di Google AdSense-nya katanya. Baru antara YouTube Studio dengan Google AdSense, belum sampai rekening ini. Belum sampai rekening. Nah, kita coba dengarkan ini. Kita coba kocok lagi, siapa ini kira-kira yang akan mendapatkan pertanyaan ini dari keempat pakar yang sudah diundang ini. Kita coba kocok dulu, siapa yang akan muncul? Oke. Saya ya. Bagaimana? Ini kalau dari pertanyaan, kalau dari pertanyaannya ini sebenarnya ke estimasi tanggal aja sih ya. Kalau nanti misalnya di YouTube Studio per tanggal 1 itu udah dapat $10 misalnya.
Ya nanti itu belum langsung ditransfer ke AdSense, tapi nanti ditransfer ke AdSense itu per tanggal 7 sampai 12 di bulan yang sama. Baru nanti di tanggal 21 sampai 26 di bulan yang sama itu baru masuk ke rekening. Jadi ya kalau udah monetisasi tanggal-tanggal itu dicatat aja ya, dibikin note gitu kan di HP teman-teman, jadi nggak harus selalu ngecek YouTube Studio, nggak harus selalu ngecek AdSense-nya ataupun malah rekeningnya. Nah, jadi di tanggal-tanggal itu aja nanti ngecek. Seperti itu Mas jawabannya. Nah, jadi ada tanggal-tanggal yang harus kita amankan untuk ngecek. Tunggu saya coba tampilkan di layar. Coba diulang tanggalnya, tanggal berapa nih? Kita paksa tanggal berapa? Ya antara tanggal 7 sampai tanggal 12 itu biasanya masuk ke AdSense dulu. Baru nanti ke AdSense ke rekening kita itu biasanya tanggal 21 sampai 26 di bulan yang sama ya. Jadi misalnya gaji iklan di bulan April ya, bulan April. Nanti masuknya itu di tanggal 7 sampai 12 di bulan Mei. Nah, itu baru masuk ke AdSense. Nanti tanggal 21 sampai 26 Mei itu baru masuk ke rekening. Nah, gitu. Dan tentunya tanggal 22 sudah keluar dari rekeningnya masing-masing. Ya, tanggal biasanya 21 gitu. masuk ke rekeningnya dan tanggal 22 tentunya sudah tidak ada lagi di dalam rekening. Sudah pindah tangan ke rekening apa Tangan ke masing-masing. ini kredit listrik, kredit motor kayak gitu biasanya. Begitulah kira-kira kurang lebihnya. Oke kawan-kawan, jangan terlalu memusingkan urusan tanggal gajian. Yang harus dipusingkan, kenapa nih video kita tidak ada penontonnya seperti video Bang Zona? Kapan kira-kira channel kita ini menjadi seperti zona tutorial? Itu tuh sebenarnya. Kita lanjutkan pertanyaannya ini karena ini durasinya ini sudah 30 menit ini. Sudah pada kabur ini penonton kalau terlalu lama. Kita langsung mainkan lagi nih. Ada ndak rekomendasi buat YouTube? Ini pertanyaannya ndak tampil ini gangguan jaringan sepertinya ini atau gangguan jari-jari saya mungkin. Tapi ndak apa-apa Sudah lah, kita tampil lanjut. ini. Sudah tampil. Ada nggak rekomendasi buat YouTuber pemula belajar YouTube dengan benar? Dengan benar. Terus kalau ada masalah tanyanya kemana katanya? Ini tanyanya kemana nih kalau ada masalah? Ini kita lihat-lihat backgroundnya ini hanya satu ini yang menampilkan background YouTube. Langsung saja kita berikan pertanyaannya ini karena hanya satu ini yang menulis YouTube ini di belakangnya ini. Bagaimana Mas Arif? Coba diamankan pertanyaannya berhubung Mas Arif satu-satunya yang menampilkan tulisan YouTube. Bang Metrik menampilkan tulisan Google. Jadi kita kasih ke Mas Arif dulu ini. Ya, betul. Ini terima kasih nih, kocok aja jadi ke saya pertanyaannya. Jadi di sini nih tempatnya bantuan YouTube. Jadi kalau teman-teman untuk mempertanyakan permasalahan-permasalahannya, tanyanya kemana? Ke bantuan YouTube. Udah pasti nanti yang jawab kita orang, pakar-pakar, bukan tim YouTube. Gitu. Nanti jangan sampai salah persepsi dan salah paham. Karena kita juga sebagai kreator yang membantu pertanyaan dan menjawab teman-teman. Nah, sini untuk gimana caranya kita belajar itu sebenarnya ada, ya, untuk teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Dari YouTube itu sudah memberikan channel YouTube untuk teman-teman pelajari dan websitenya, ya, websitenya. Jadi di sini saya kasih dua mengenai untuk teman-teman mempelajari mulainya dari mana gitu. Nah, yang pertama dia di sini ada YouTube Creator Indonesia, ya, YouTube Creator Indonesia. Nanti teman-teman bisa buka channel YouTube, nanti ditelusuri YouTube Creator Indonesia yang ada lencananya, ya, centang lencananya. Di situ lihat video-videonya bagaimana ya untuk mempelajari
sebagai pemula, ini video-video yang sudah disusun dari kreator Indonesia. Itu untuk channel YouTube ya. Nah, untuk websitenya, kalau teman-teman bisa lebih senang, oh aku lebih senang baca artikel-artikelnya, di mana? Nah, ini saya kasih websitenya untuk di YouTube Creators. Jadi https://www.youtube.com /creators di situ websitenya langsung. Jadi nanti di sana ada langkah-langkah demi langkahnya teman-teman. Bagaimana memulai di YouTube, bagaimana cara menghasilkan uang di YouTube, mengembangkan channel teman-teman, ya. Kemudian setelah 2 ini belajar teman-teman dari mana, tadi sudah saya sebutkan. Nah, di sini nanti teman-teman yang paling penting di video-video teman-teman yang upload teman-teman itu tidak perlu malu, ya. Ngomong aja langsung, ya. Untuk teman-teman atau misalkan semua teman-teman, yo kembali lagi gitu misalkan. Klik tombol gitu ya. Nah, seperti itu. Terus pakai deskripsi. Jadi video tuh kadang-kala teman-teman bikin video tapi deskripsinya nggak ada, kosong. Karena itu bikin untuk penonton yang kunjungi video teman-teman, ini maksudnya videonya apa ya. Di deskripsinya nggak memperlihatkan dan tidak melengkapi itu. Jadi lebih baik dilengkapi sesuai dengan videonya teman-teman. Nah, nanti pasang banner videonya. Jadi penontonnya jadi suka. Nanti udah pasti klik tombol yang warna merah gitu ya. Nah, terus di sini ada tips lagi selain itu. Jadi teman-teman aktifin komentar gitu ya. Kemudian playlist. Teman-teman harus bikin playlist nih. Ya, playlist yang ini untuk hal ini gitu ya, dikelompokin konten-kontennya. Itu penting playlist tuh. Jadi jangan ngacak gitu ya. Jadi penonton tuh bisa tahu, oh ini tentang playlist yang saya suka nih, tentang masak di sini. Oh ini playlistnya, vlognya, bahwa channel si A vlognya seperti ini. Jadi yang berkunjung sudah tahu, oh ini isinya ini gitu ya. Kemudian teman-teman tuh harus berinteraksi dengan penonton-penonton, ya kan, melalui sapaan, ayo komentar gitu kan, mengajukan pertanyaan atau bisa ngasih saran ide nih bagaimana selanjutnya video saya. Nah, yang paling kalau teman-teman pengen lebih bikin menarik itu dibikin seperti giveaway atau adakan kontes, ya kan. Tapi kontes itu hati-hati teman-teman. Bikinlah kontes yang pemenangnya sudah ditentukan, yang pasti gitu ya. Karena kan pasti penonton senang tuh hadiah gitu kan. Tapi bikin suatu syaratnya yang jelas gitu. Kalau yang tidak jelas kan, ayo banyak-banyak like, itu kan bikin kurang jelas. Ini siapa yang like? Nah, kan nggak ketahuan gitu ya, yang klik tombol like siapa. Jadi kurang kurang jelas gitu, karena nggak transparan gitu. Nah, jadinya penonton jadinya bingung. Nah, Bingung. setidaknya ada 2 tempat belajar yang sudah disebutkan tadi oleh Mas Arif. Yang pertama Ada itu 2. kalau kita senangnya menonton video, kita lihat di Kreator Indonesia. Kalau kita senangnya membaca, kita lihat di mana Mas Arif? YouTube Creators. Itu kalau senang menonton. Kalau senang membaca? Jadi untuk yang senang membaca di websitenya www.youtube.com/creators. Itu website. Kalau yang senang channelnya langsung jadi, kita kemana itu? Nah, itu tuh yang kita semua mau, tapi sayangnya tidak ada ya. Semuanya membutuhkan proses. Betul. Dan proses. Walaupun kita sudah berjalan begitu panjang, video ini sudah berjalan begitu panjang, pertanyaan tidak ada habisnya,
Tapi yang tadi nih, ada yang cukup menarik tadi nih. Deskripsi di video harus jelas. Katanya deskripsi di video harus jelas. Sebenarnya buat deskripsi itu penting atau tidak sih sebenarnya buat video? Mungkin kita coba lemparkan ke Bang Metrik. Bagaimana menurut pendapat Bang Metrik ini deskripsi video? Sebenarnya penting nggak ini deskripsi video? Oke, terima kasih Bang Tamlika. Setiap sistem itu pasti memiliki OPS masing-masing. OPS ya, operation standar. Nah, sebetulnya YouTube itu ketika kita ingin menjadi YouTuber, YouTube itu sudah memberikan OPS yang sangat-sangat bermanfaat. Mungkin teman-teman ketika ingin mengisi judul, mengisi deskripsi ataupun mengisi tag, itu di situ tuh ada tanda tanya kecil. Nah, itu adalah pemberitahuan ataupun yang OPS-nya ketika kita ingin bikin judul ataupun bikin deskripsi. Nah, contohnya untuk deskripsi ya, di sini ada tertulis, menulis deskripsi dengan kata kunci dapat memudahkan penonton menemukan video Anda melalui penelusuran. Nah, yang paling penting adalah menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Nah, artinya ketika sudah ada kata-kata, menempatkan kata kunci di awal deskripsi dan itu kata ataupun OPS dari YouTube-nya. Dan alias atau misalnya itu adalah penting. Dan ada satu trik ya, satu trik ini yang mungkin teman-teman tidak ngeh ya, tidak nyadar. Ketika kita mencari satu video di YouTube Studio atau di YouTube pencarian ya, ketika muncul di situ kan ada thumbnail, ada judul, ada deskripsi. Nah, deskripsi yang muncul pada kolom pencarian itu pasti 100 sampai 120 karakter. Nah, di 120 karakter itu ada dua kondisi, yang tebal dan yang tidak tebal. Nah, arti yang tebal itu artinya itu adalah kata-kata yang penting saat kita cari ataupun yang sedang dicari oleh penonton. Mungkin teman-teman coba aja ya pencarian, lalu nanti lihat ada apanya itu, ada yang tebal dan ada yang tidak tebal. Coba aja. Nah, jadi artinya untuk menulis kata-kata ataupun deskripsi itu sangat penting di awal, minimalnya 100 sampai 120 karakter. Terima kasih Bang Tamlika. Nah, sangat penting sekali menulis deskripsi. Tapi mungkin kawan-kawan bertanya-tanya kata kunci, kata kunci. Nah, ini kunci, apakah kunci pintu rumah? Ataukah kunci menuju kesuksesan? Nah, di sini nih ada kita punya nih channel silver. Kita paksa dengar nih bagaimana nih pendapatnya nih. Kata kunci ini supaya kita bisa pelajari. Kita langsung ke orangnya. Oke, bagaimana kata kunci sebenarnya nih? Menurut Bang Zona? Ya, jadi gini ya Mas Tamlika, tadi udah sempat dijelasin sedikit sama Bang Metrik tadi ya, bahwa deskripsi itu memang penting banget untuk sebuah video. Dan di deskripsi itu kalau nggak salah ada 5.000 ya, yang maksimal kita tuh ada sekitar 5.000 huruf. Dan seperti yang dikatakan Bang Metrik tadi bahwa ada sekitar 100 sampai 120 karakter pertama di awal benar nih, di awal deskripsi. Itu dibaca oleh sistem YouTube. Jadi usahakan memang di awal tadi itu kita ada kata kunci, ada mengandung kata kunci ya. Jadi kata kunci ini bisa kita dapatkan dari penelusuran gitu. Misalkan nih kita membuat video misalkan cara membuat nasi goreng gitu ya. Kalau kita baru menuliskan saja di YouTube di penelusuran di bagian atas cara membuat nasi, itu udah keluar tuh, ada nasi goreng, ada kata-kata yang muncul di penelusuran YouTube itu disebut dengan kata kunci. Itu bisa kita gunakan di dalam deskripsi. Nah, tadi Bang Metrik sudah menjelaskan bahwa di awal itu penting 100 sampai 120 karakter itu kita isi dengan kata kunci. Jadi di awal deskripsi kita bisa menuliskan misalkan cara membuat nasi goreng yang enak atau cara bikin nasi goreng yang simple. Nah, itu yang sangat penting di awal deskripsi. Jadi kebanyakan yang masih belum paham mungkin menuliskan di awal deskripsi itu justru hai teman-teman gitu ya. Nah, hai teman-teman itu bukan kata kunci. Kenapa? Karena di YouTube itu sangat jarang sekali ya orang menuliskan di penelusuran YouTube, hai teman-teman, itu jarang sekali. Nah, kita boleh menggunakan hai teman-teman itu mungkin nanti di paragraf kedua atau di tengahnya deskripsi. Jadi seperti petunjuk dari Bang Metrik tadi bahwa deskripsi itu harus mengandung kata kunci. Jadi itu maksudnya. Kita cari dulu nih kata kuncinya di penelusuran YouTube.
Setelah dapat beberapa 3 atau 5 kata kunci, nah kata kunci tadilah kita rangkai nih ya, kita rangkai di dalam deskripsi sehingga dia menjadi sebuah paragraf yang bisa menjelaskan isi video tersebut. Jadi nanti ketika ada orang yang mencari itu ada kesesuaian nih antara judul videonya ya dengan deskripsinya, itu ada kesesuaian. Sehingga kalau ada kesesuaian judul dan deskripsi, di sini sistem akan paham, oh ini video nasi goreng. Ini ada yang lagi nyari video nasi goreng nih, langsung dikasih sama YouTube gitu. Jadi itulah pentingnya deskripsi. Jadi kembali lagi seperti yang dikatakan Bang Metrik dan Mas Ahmad Arif tadi, deskripsi itu penting. Kalau bisa jangan dikosongkan. Karena kita sudah ada petunjuknya gitu. Sudah ada petunjuknya gimana menggunakan deskripsi. Ada tanda tanya tadi ya. Ada tanda tanya. Di situ sudah jelas apa Mas Tamlika. Artinya Mas jangan Tamlika. sampai nih deskripsi dibiarkan kosong. Jangan sampai deskripsi dibiarkan kosong ataupun deskripsi ditulis hai teman-teman ataupun pada episode kali ini kita akan bla 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 jalan-jalan kemana. Itu di situ persoalannya. Kawan-kawan kan bisa dengar sendiri nih. Ini pakar-pakar nih yang berbicara. Bukan pakar sembarang pakar. Oke kita ini durasi sudah terlalu panjang. Sedangkan masih ada 5 juta pertanyaan lainnya, tapi tidak apa-apa kita filter saja. Kita berikan lagi pertanyaan selanjutnya, apa benar nih? Ini yang paling sering dilakukan. Apa benar saling tonton nih? Saling tonton. Sudah tidak bisa lagi dilakukan. Nah, ataupun karena akan dihapus view-nya. View-nya katanya hilang. Entah kemana, jatuh di pasar mungkin atau jatuh di channelnya atau entahlah dia jatuh di mana view-nya. Ini dari tadi nih kita sudah dengar Mas Arif, Bang Zona, Bang Metrik. Ini coba kita dengarkan bagaimana pendapatnya Mas Bas ini tentang view-nya tidak valid, hilang gara-gara saling tonton. Ini dia kena bencana apa ini sampai hilang view-nya? Oke, bagaimana pendapat Mas? Coba Ada film saling menonton. Oke. Ini berarti view for view ya kayaknya ya, lebih ke arah situ ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ini ya saling tonton itu ya, kalau untuk view-nya pasti masuk. Cuma bahayanya di tindakan ini adalah itu nanti bakal merusak retensi video kita. Retensi video kita kan di video, di konten itu ada beberapa data ya. Salah satunya adalah retensi video, di mana retensi video ini nantinya juga akan menjadi salah satu pertimbangan bagaimana video kita itu direkomendasi atau dimasukkan ke beranda dari YouTube. Nah, kalau retensinya bagus, otomatis rekomendasinya juga bagus. Tapi kalau kita melakukan tindakan yang tadi, yang view for view tadi, belum tentu orang itu mau menonton full video kita. Biasanya kalau view for view itu paling ya cuma 1 menit, 2 menit kayak gitu kan paling lah. Nah, itu kalau misalnya kita punya video yang durasinya cukup panjang, misalnya 8 menit lah. Nah, itu nanti kalau kita cuma ditonton 1-2 menit itu kan berarti kan tidak nyampe 40%. Berarti kan itu malah jelek nanti retensi videonya. Otomatis video itu nanti juga rekomendasinya akan jelek. Jadi bahayanya di situ aja sih. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan tindakan ini, saya sarankan untuk di stop aja. Lebih baik cari view dan jam tayang yang organik ya, karena itu nanti akan bagus untuk channel kalian ketika nanti sudah dimonetisasi. Seperti itu Mas Tambi. Nah, jadi kurang lebih kawan-kawan yang masih menjalankan for view, 1 menit aman, 2 menit aman, itu lebih baik insaf segera. Lebih baik segera insaf dan menghentikan tindakan-tindakan seperti itu. Karena walaupun di pihak penonton menjanjikan bahwa dia menonton sampai habis, kenyataannya mungkin penonton tidak tahan juga nonton videonya kawan-kawan. Di situ terkadang persoalannya. Saya saja kadang-kadang ini tidak tahan nonton saya sendiri, apalagi kawan-kawan. Nah, di situ gawatnya. Lebih baik kita fokus nih bagaimana kita perbaiki channel kita dibanding kita mengajak orang lain, yuk mari nonton ke channel kita, padahal kita sendiri belum tentu tahan nonton video kita sendiri. Di situ persoalannya. Ini durasi ini sudah
cukup panjang, kita lanjutkan lagi. Mungkin ini kita harus persempit lagi. Kenapa video short? Kenapa video kita tiba-tiba berubah menjadi video short semua? Nah, di mana persoalannya ini? Langsung kita kocok saja pertanyaannya. 3, 2, 1. Ya. Jadi gini Mas Tamlika dan teman-teman, kenapa video pendek jadi short semua? Nah, video pendeknya ini jadi video short gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa untuk menghasilkan video short itu durasi di bawah 1 menit dan juga posisi video itu potret ya ataupun berdiri. Jadi di sini kalau pertanyaannya kenapa video pendek jadi short semua, ini bisa jadi ketika syuting atau membuat kontennya itu posisi HP-nya itu adalah potret ataupun berdiri dan durasinya di bawah 1 menit. Alhasil ketika diupload dia bakal otomatis menjadi video short gitu. Jadi pastikan dulu teman-teman mau buat konten apa. Kalau teman-teman mau membuat konten short ya berarti posisi HP-nya harus potret. Tapi kalau mau buat konten reguler atau video biasa, pastikan kontennya waktu kita syuting ataupun rekaman itu HP-nya landscape ya. Dan durasinya kalau dia landscape di bawah 1 menit dia tetap jadi landscape ya. Tapi kalau video kita itu udahlah waktu rekamannya itu potret ataupun berdiri dan juga durasinya di bawah 1 menit, maka otomatis dia akan menjadi video short. Jadi dicek lagi waktu kita syuting gitu dan pastikan durasinya juga. Itu Mas Tamlika. Nah, jadi kawan-kawan sudah dengarkan sendiri videonya kawan-kawan, ketika dibuat menjadi vertikal, portrait, lurus ke bawah, ini HP, lurus ke bawah begini, kurang dari 1 menit, mau tidak mau, akan menjadi video short. Kita sudah dengarkan bersama-sama jawaban dari pakar-pakar tentunya. Nah, walaupun terjadi gangguan koneksi, tapi tidak masalah, video kita lanjutkan terus. Namun ini durasi ini sudah kepanjangan. Mungkin kita langsung saja dengarkan pesan-pesan dari para pakar terhadap channel masing-masing. Saya lihat durasinya sudah 55 menit, berarti boleh kita mepetkan menjadi bagaimana kira-kira pesan-pesan dari kawan-kawan pakar produk terhadap channel-channel yang baru memulai nih. Kira-kira mereka harus ngapain? Kalau dia baru mulai, anggaplah dia baru mulai berapa lama ya bagus? Mungkin baru mulai 1 minggu. Apa yang harus dilakukan orang yang baru mulai 1 minggu ke YouTube? Kita mulai dari Mas Arif. Ini sebagai penutup. Kira-kira apa nih menurutnya Mas Arif? Bagaimana menurutnya Mas Arif kalau dia baru nge-YouTube 1 minggu, sekalian pesan-pesannya nih untuk YouTuber-YouTuber pemula di luar sana? Oke, jadi teman-teman yang baru mulai, baru 1 minggu, nggak usah khawatir teman-teman, tetap eksperimen aja. Jadi misalkan teman-teman tuh yang udah kita arahkan, mulai bikin deskripsi, tadi kata kunci, judul, ya, terus aja bikin video kesukaan teman-teman, ya, nanti akan berdatangan penontonnya, view-nya. Nah, kemudian yang pasti teman-teman nanti rajin-rajin lihat di YouTube studionya. Nah, di situ akan tahu nih jumlah view penontonnya akan di mana channel videonya yang lebih menarik penonton, lebih suka, penontonnya suka. Nah, diterusin di video tersebut. Itu kalau baru-baru sebagai pemula. Kurang lebih gitu Mas Tamlika. Nah, kalau kawan-kawan baru memulai, lanjutkan terus. Itu menurut pesan-pesan dari Mas Arif tentunya. Lanjutkan terus, jangan banyak pusing. Kita dengarkan lagi bagaimana kira-kira dari Mas Bas. Bagaimana dari Mas Bas IND. Pesan-pesannya nih, Mas Bas, untuk yang baru memulai, baru 1 minggu lah kira-kira buat channel YouTube, dia pusing.
Hmm. Bagaimana kira-kira pesan-pesannya? Kalau untuk teman-teman ya, untuk yang baru mulai di YouTube, terus semangat aja lah. Yang penting semangat itu, terus semangat berkarya, yang karyanya yang bisa memberi manfaat buat orang banyak. Nah, itu mesti banyak yang suka. Dan satu lagi ya, jangan percaya dengan janji-janji, misalnya ada yang jual beli jam tayang, jual beli subscriber kayak gitu ya. Jangan langsung percaya. Mungkin Anda akan aman untuk saat ini, tapi belum tentu Anda akan aman di kemudian hari. Ini sudah banyak buktinya dan semuanya pasti akan lari ke pusat komunitas bantuan YouTube. Dan nanti yang jawab ya cuma kita-kita ini, ya. Jadi Nah, jangan bakal percaya dengan hal ketemu seperti itu. kita-kita lagi nih yang jawab di Uh, bantuan komunitas YouTube. iya. Nah, di situ kawan-kawan bisa menyimak ini pakar-pakar nih. Bukan sembarang pakar ini katanya. Nah, ini kita dengarkan lagi bagaimana kalau dari Bang Metrik. 1 minggu nge-YouTube. Saya baru 1 minggu nge-YouTube. Sudah loyo. Bagaimana pesan-pesan penutupnya nih? Kalau orangnya baru 1 minggu nge-YouTube, tapi saya sudah loyo, video saya tidak ada yang nonton, saya bubar aja jadi YouTuber. Kita dengarkan bagaimana pesannya Bang Metrik. Terima kasih Bang Tamlika. Itu tergantung niat YouTuber itu sendiri ya. Mau jadi YouTuber itu buat apa? Apakah mencari uang ataupun mencari bakat? Kalau mencari uang jangan masuk ke YouTube, tapi kerja real di luar. Ini bukan hanya bukan mengdownkan rasa semangatnya para YouTuber. Biar nanti ketika sudah monetisasi, yang mungkin dianggap monetisasi itu adalah segalanya, membuat kita kaya. Itu tidak seperti itu. Ini takutnya kecewa ketika kalian sudah dimonetisasi, nggak taunya kok gajinya seperti ini sih. Nah, jadi untuk di awal yang baru 1 minggu, jangan dulu berpikir kita mencari view, tetapi kita mencari bakat diri kita sendiri. Kalau bakat diri kita sudah bagus, nanti pun apa yang kita inginkan sudah dapat. Ingat satu hal, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal kepada kita jika kita sudah pantas mendapatkannya. Terima kasih Bang Tamlika. Mantap sekali, ini kita sudah dengarkan sama-sama nih. Allah akan memberikan kepada kita kalau kita sudah pantas. Nah, jadi bagaimana kita pantaskan dulu diri kita supaya channel kita ini bisa berkembang, membesar, minimal nih kita mendekati subscribernya tidak lain tidak bukan channel Zona Tutorial. Kita ini melihat channel Zona Tutorial ini sangat spektakuler, perjuangannya luar biasa. Nah, otomatis kita butuh nih wejangan atau apalah namanya kiat-kiat Zona Tutorial yang pengalamannya nih bagaimana nih, apakah kita nih YouTuber pemula, apakah Zona Tutorial pernah juga nih jadi YouTuber pemula, ataukah mungkin dia buat channel langsung 100.000? Itu tuh langsung kita dengarkan bagaimana. Ya, jadi pesan untuk teman-teman para YouTuber pemula yang baru bergabung di YouTube ya, mungkin baru 1 minggu nih buat channel gitu ya. Luar biasa tadi masukan dari teman-teman para pakar itu sangat bagus untuk teman-teman dengarkan dan dijalankan ya, karena itu bagus banget masukannya. Mungkin di sini kalau masukan dari saya ataupun pesan dari saya, kalau ilmu YouTube ini kan lumayan luas nih ya. Ilmu YouTube ini lumayan luas, ada pelajarannya yang tentang SEO lah, yang ini, yang itu kan luas banget nih. Buat teman-teman yang sekiranya bingung nih ya, bingung tentang semuanya itu. Jadi teman-teman pertama cukup fokus saja satu tema. Jadi pastikan channel teman-teman itu fokus di satu tema. Jadi ibaratnya itu kita jualan juga di YouTube. Jangan hari ini kita jual pecel, besok ganti lagi jual nasi goreng, besok ganti lagi jual bakso gitu ya. Jadi pastikan channel kita itu fokus di satu tema. Nah, untuk tema ini bisa diambil dari hobi ya, kalau bisa dari hobi atau pekerjaan sehari-hari. Kemudian kalau kita sudah fokus satu tema, kita tentukan konsep video kita. Jadi konsep video kita itu kalau bisa beda dari yang lain. Jadi jangan sama gitu ya. Kita boleh sama-sama buat konten cara masak nasi goreng tadi gitu. Tapi kita punya konsep yang berbeda. Oh, yang si A ini buat kontennya mungkin nggak pakai wajah gitu ya, cuma nunjukin bumbu-bumbunya gitu ya, nggak pakai suara. Tapi kita punya konsep yang beda.
kita sambil ngevlog di dapur, sambil cerita, hari ini aku mau masak nasi goreng loh, ini bahannya aku beli di pasar, harganya sekian. Nah, itu adalah konsep yang berbeda. Itu bisa ngebantu channel kita, beda dari yang lain. Jadi, yang ketiga, kemudian kalau kita udah tahu nih konsepnya gitu ya, yang ketiga, tentunya kita harus pastikan konten kita itu punya nilai ya, ataupun manfaat untuk penonton itu sendiri. Karena orang subscribe ke channel kita, orang mau nonton channel kita, itu karena ada manfaat atau keuntungan yang didapat. Biasanya penonton kalau nggak ada keuntungan dari video kita, mereka hanya satu kali nonton, besok nggak balik lagi. Saya sendiri juga gitu. Misalkan saya lagi cari konten, misalkan mau beli kamera nih ya, cari konten nih tentang kamera. Kan banyak tuh channel-channel yang bahas kamera. Tapi saya menemukan satu channel yang menurut saya, channel ini bagus banget. Penjelasannya detail, gambarnya bagus. Jadi dengan sendiri, kan subscribe, saya akan obok-obok tuh video dia yang lain. Gimana nih videonya yang lain. Jadi yang ketiga tadi, pastikan konten kita itu punya manfaat ataupun nilai untuk penonton. Itu sangat penting. Jadi kalau kita berpikiran gimana cara menambah subscriber, gimana nambah viewers, itu jawabannya ada di poin ketiga tadi. Konten kita harus memberikan keuntungan. Kalau penonton itu merasa beruntung, nonton konten kita apapun itu, entah hiburan, keuntungan tadi, entah ilmu yang bermanfaat, entah tips dan strategi, mereka dengan sendirinya gitu, dengan sendirinya bakal mengikuti kita. Jadi di YouTube ini kita memang harus membangun komunitas yang alami gitu. Jadi komunitasnya itu memang harus benar-benar dari hati gitu, bukan dipaksa. Mungkin itu sih tambahan saya untuk teman-teman yang baru mulai nge-YouTube, tetap semangat dan konsisten upload video. Gitu Mas Kamlika. Mungkin bisa tambahkan sedikit nih Bang Zona tentang cerita di awal Zona Tutorial dibentuk, apakah pernah juga menjadi channel kecil? Supaya kita pada semangat nih. Ya, sebenarnya semua channel itu juga dimulai dari 0 subscriber, juga dimulai dari 0 viewers gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa langkah pertama adalah tentukan temanya dulu. Saya juga dulu sama kok, tutorial itu semua saya bahas ya. Di tutorial komputer, tutorial jaringan, tutorial Android, tutorial aplikasi WhatsApp, itu saya bahas. Tapi saya nggak dapat komunitasnya, saya nggak dapat penonton setianya, nggak dapat. Karena itu tadi, hari ini saya jual lontong, besok pagi jual bakso, besok pagi jual nasi goreng, nggak ketemu. Pelanggan setianya ini nggak ketemu. Gitu. Nah, waktu itu saya membuat video tentang cara bikin thumbnail. Dari situ langsung boom, dan saya fokus di YouTube, di tutorial YouTube sampai sekarang. Dan memang memang terbukti untuk satu tema itu lebih cepat berkembang. Ya sebenarnya sih di YouTube ini nggak ada undang-undang ya harus satu tema gitu ya. Kalau banyak tema juga bisa. Cuman kalau cerita dari pengalaman, ya itu yang saya rasakan. Memang kita fokus satu tema. Jadi minimal kawan-kawan nih semua cari apa satu hobi yang bisa dibuat terus-menerus video barunya. Kita tidak akan mungkin bisa membuat video yang banyak kalau bukan itu hobi kita tentunya. Jadi cari satu tema yang sesuai hobinya. Dan akhir kata tentunya nih, durasi sudah kepanjangan. Kalau kawan-kawan memang suka dengan video seperti begini nih, mengundang pakar-pakar, bisa komen di bawah kalau memang suka. Nanti kita hadirkan lagi nih favorit-favorit kawan-kawan, Bang Metrik, Mas Bas, Bang Zona, Mas Arif, kita hadirkan lagi nih. Kalau memang kawan-kawan menyukai konten-konten seperti ini, bisa komen di bawah. Komen juga ingin video seperti bagaimana lagi yang ditanyakan ke pakar-pakarnya. Tinggalkan komentar di bawah dan pastikan menonton video ini. Kalau tidak tonton, nanti saya ganti lagi temanya di channel. Channel Tamlik itu pernah ganti tema. Kalau udah suka, saya ganti lagi temanya nanti. Oke semuanya, terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang kawan-kawan pakar ini. Terima kasih sudah mau menyediakan waktunya. Tentunya waktunya itu. Ini sibuk semua, orang sibuk semua. Cuman saya mungkin yang tidak sibuk. Sisanya sibuk semua ini di bidang masing-masing. Nah, terima kasih banyak untuk Bang Metrik, Mas Bas IND, Mas Ahmad Arif Perdana, Bang Zona Tutorial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.